Konflik berkepanjangan terkait video bertema gibah dan fitnah yang diunggah oleh Ahmad Dhani kini memasuki babak baru yang lebih panas. Setelah sekian lama memilih bungkam, musisi kontroversial itu akhirnya angkat bicara di hadapan publik. Dalam pernyataannya, Ahmad Dhani menjelaskan secara gamblang alasan dibalik unggahan video yang menuai pro dan kontra tersebut. Namun, pengakuan Ahmad Dhani rupanya tidak berhenti sampai di situ. Ia juga mengungkapkan amarah sekaligus kekecewaannya terhadap pihak-pihak yang telah membuli anaknya, Safia Ahmad, di media sosial. Dengan nada tegas, Dhani menyatakan bahwa dirinya siap mengambil langkah hukum untuk melaporkan para pelaku agar memberikan efek jera. Di tengah ramainya perdebatan, seorang pakar telematika, Abhimanyu, turut memberikan pandangannya. Lantas seperti apa pandangan Abhimanyu terkait permasalahan ini? Kalau konten-konten yang diunggah dan kemudian yang dibahas kembali, hal itu pertama banyak bisa dibilang berfokus ataupun berbias. Oke. Kalau dibilang berfokus adalah sekarang atas sesuatu yang memang ada tujuannya dari perbuatan orang yang dilaporkan. Dalam hal ini misalnya Maya yang dilaporkan. Nah, dilaporkan kemudian ada suatu bukti konten. Ya, kalau secara hukum di situ ya telematika ya. Jadi dia ada dilaporkan melakukan sesuatu dan kemudian kontennya ini dibuat sebagai tambahan barang bukti atas apa yang dituduhkan. Suatu konten misalnya di re-upload itu nggak selalu saya bilang murni suatu niat jahat sih ya. Saya bilang gini karena suatu konten misalnya ini ada suatu pernyataan, ada suatu keterkaitan dulu, ada suatu cerita apa, dimana kalau di sosial media ataupun di berbagai news, konten-konten lama itu kan sudah terdesak, sudah masuk halaman-halaman yang jauh dan kalau dicari di mesin pencari, misalnya kayak di Google ataupun mau Bing, mau apalah terserah, itu pasti sudah halaman yang jauh sekali. Nah, ada yang melakukan penyegaran, ya penyegaran ini. Penyegaran ini siapa yang melakukan? Buzzer. Iya bisa dibilang buzzer. Nah buzzer kan nggak selalu harus politik. Buzzer dia di situ adalah dia bisa dipesan untuk mengangkat kembali suatu isu yang sudah mungkin memudar kemudian diangkat kembali. Video bertema gibah dan fitnah yang diunggah oleh Ahmad Dhani memang sangat menyinggung kisah masa lalunya bersama sang mantan istri, Maya Estianty. Dalam video tersebut, Dhani terlihat belak-belakan membuka kembali lembaran lama yang selama ini nyaris tak pernah dibahas secara gamblang di depan publik. Ia menyinggung berbagai konflik yang terjadi di balik perceraian mereka, yang hingga kini masih menjadi misteri bagi banyak penggemar. Menariknya, hingga detik ini Maya Estianty memilih tetap bungkam. Sikap diam Maya ini justru memicu rasa penasaran publik dan melahirkan berbagai spekulasi. Banyak yang mengecam tindakan Ahmad Dhani, menuding langkahnya sebagai bentuk manipulasi publik demi menciptakan simpati dan perhatian. Lalu seperti apa Abhimanyu menyikapi tudingan yang menerpa Ahmad Dhani? Kalau suatu editan itu bisa dibilang manipulasi iya, ya. Tetapi sekarang tinggal yang melakukan editan ini siapa, ya? Apakah dari pihak yang menyatakan? Biasanya enggak, karena dia menyatakan sudah ada suatu pernyataan dulu yang terekam, ya. Tapi kemudian sekarang ada yang melakukan pengunggahan. Nah, pengunggahan ini bisa terjadi editan. Berarti kalau umpamanya yang mengatakannya apa dulu, pernyataannya apa, kemudian diunggah dan kemudian diedit, berarti si pengunggahnya ini yang lebih bersalah karena dia mengunggah kemudian melakukan editing. Ya, tetapi bisa juga sekarang di sini pernyataannya sepertinya A begitu, kemudian yang ditayangkan juga A, tetapi waktu saat melakukan tuntutan, justru tuntutannya yang melakukan manipulasi misalnya. Seperti yang tadi dibilang bahwa diajukan lagi suatu barang bukti, tapi barang bukti itu bukan suatu original ya, konten dari yang apa yang sekarang tersebar di masyarakat. Selain dianggap sebagai bentuk manipulasi, konten bertema gibah dan fitnah yang diunggah oleh Ahmad Dhani juga memicu munculnya narasi liar di tengah masyarakat. Banyak pihak yang menilai bahwa video tersebut berpotensi merusak reputasi Maya Estianty, sosok yang selama ini dikenal sebagai musisi sekaligus publik figur dengan citra positif.
Video yang berisi cerita masa lalu itu dinilai membuka kembali luka lama yang selama bertahun-tahun coba ditutup rapat oleh Maya. Suatu reputasi itu ada sesuatu yang sifatnya relatif ya. Reputasi ini bisa terjadi misalkan bahwa seseorang, misalnya dia dalam hal ini penyanyi, ataukah kemudian mantan istri, ataukah dia di sini adalah sekarang hal yang diadukan adalah karena dia berkaitan dengan statusnya yang sekarang, ya misalnya. Nah, kalau dari status yang sekarang, apakah dengan status yang baru ini berkaitan dengan yang dilaporkan, berkaitannya apa enggak? Ya, nah di sini laporan-laporan di situ harusnya juga dia dilihat karena pada saat ini Maya tersebut ada bisa dibilang multi status terhadap Ahmad Dhani. Ya multi statusnya bisa dibilang mantan istri, bisa dibilang mantan duet atau mantan dari bagian bandnya, bisa juga misalnya dibilang ada suatu hasil pertikaian. Jadi bukan dari saat grupnya tetapi justru setelah bertikai. Lalu jika benar itu dapat merusak reputasi Maya, bisakah Maya melakukan gugatan atas polemik ini? Berikut penjelasan pakar telematika, Abimanyu. Gugatan, oke. Nah, gugatan itu bisa dilakukan beragam. Gugatan terhadap laporan yang diberikan, berarti kan pelaporan kemudian dilaporkan kembali. Ataukah juga melakukan gugatan atas pihak yang mengunggah konten ataupun pernyataannya dari Maya tersebut. Nah, konten tersebut sekarang mau dilihat yang namanya misalnya di tayangan sosial media, ya misalnya atau YouTube atau di mana-mana, ya. Dia bisa melakukan misalnya suatu konten A yang original. Sebetulnya suatu rangkaian panjang dari pernyataannya yang kalau dirunut pernyataannya itu bisa bermakna sesuatu. Tetapi kemudian ada yang memotong-motong dan kemudian itu diunggah, nah, berarti itu jadi berubah lagi. Ya kan di situ. Nah, sekarang kemudian penuntutannya sekarang terhadap konten originalnya atau konten yang ubahannya. Jadi kalau konten kepada konten ubahannya sementara pernyataannya sebenarnya tidak seperti itu dulunya, berarti ini kalau dilakukan tuntutan bisa, karena sekarang menuntut atas suatu konten orang lain yang melakukan modifikasi, tetapi kemudian pelaporannya menuduhkan terlapornya itu atas konten pertanggungjawaban dari konten ini di sini, di mana si pelaku di sini tidak terlibat atas konten tersebut misalnya. Itu juga perlu diperiksa di runut. Dan kemudian apakah sudah terkait kasus-kasus hukum yang dimana sudah ada keputusan pengadilan atau tidak. Ya. Kalau tidak ada misalnya bukan bagian dari suatu kasus pengadilan, sekarang ini kemudian dilakukan diangkat kembali, ya kemudian di-reupload oleh seseorang. Nah, re-upload ini kan harus lihat dari tujuan melakukan re-uploadnya. Tujuan tersebut bisa suatu bentukan dari analogi yang tercipta seperti yang saya bilang tadi, skenario yang sudah dipotong-potong, ataukah juga sekarang berdasarkan caption penyerta. Caption penyertanya jadi menyatakan bahwa si ini melakukannya bla 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 gitu. Sehingga persepsi orang, persepsi publik atas konten tersebut jadi misalnya berubah. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.